Marquinhos, kapten tak terkalahkan melawan Marseille. Minggu malam ini di Parc des Princes Paris Saint-Germain akan dapat mengandalkan Marquinhos, pesona keberuntungan mereka melawan Les Olympians. Hasil laga PSG versus Marseille juga menentukan pemuncak klasemen Liga Prancis 2022-2023. Sejauh ini Paris Saint-Germain masih menguasai puncak klasemen berbekal 26 poin dari 10 laga. Kapten Rouget Blau belum pernah merasakan kekalahan dalam 17 pertandingan kompetitif ketika melawan Marseille sejak bergabung dengan klub 9 tahun lalu pada 2013. Beberapa kali menjadi salah satu pencetak gol yang mencetak 2 gol ke gawang OM di Velodrome, sang bek tetap tak terkalahkan melawan Les Phocans dengan 14 kemenangan dan 3 hasil imbang atas namanya. Setelah kehilangan satu-satunya kekalahan klub ibu kota melawan mereka sejak 2012, kekalahan 1-0 pada 13 September 2020 menyusul tes positif COVID-19. Pemain internasional Brazil mengangkat trofi pertamanya sebagai kapten Paris melawan Marseille di Trophées des Juara pada 13 Januari 2021 di Lens. Jika Les Parisiens menghindari kekalahan melawan Marseille, Marquinhos akan semakin dekat dengan tonggak simbolis 10 tahun tanpa pernah kalah dari mereka. Pencapaian luar biasa bagi Kapten Marquis. Akhirnya Messi kembali berlatih, siap libas Marseille. Dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Prancis menghadapi Marseille, sang mega bintang kita Lionel Messi bisa dipastikan akan merumput di atas lapangan. Hal itu langsung dikonfirmasi langsung oleh sang juru taktik dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Hal itu pun juga terbukti dalam sesi latihan terakhir tim PSG. Messi telah berlatih bersama rekan-rekannya di kamp Prancis. Dan inilah kembalinya sang mega bintang Lionel Messi. Setelah absen 2 pertandingan saat tim PSG melawan Reims dan leg kedua menghadapi Benfica, publik dan pencinta La Fulga sudah merasa sangat rindu sepak terjang Messi di atas lapangan. Hal itu jelas mengingat kebintangan dan gaya permainan Messi di atas lapangan memang selalu dinantikan dan dirindukan fans. Hal itulah saja terjadi mengingat di usia yang tak muda lagi Messi masih bisa tampil bagus dan tetap memberikan sentuhan dan gaya permainan magisnya di atas lapangan. Dirinya telah berhasil memikat supporter, fanatik dan keberadaannya di Paris buat perbedaan dan kesejukan tersendiri, baik di dalam dan di luar lapangan. Maka ketika La Fulga absen di 2 pertandingan tim PSG nampak tidak bisa berbuat apa-apa dari saking tergantungnya pada sang kreator bola tersebut tim PSG. Kali ini Messi sudah terlihat dalam sesi latihan tim, dirinya kembali berlatih dengan rekan-rekannya di atas lapangan. Kesiapan Messi untuk berbagi besok juga dinotif langsung oleh sang pelatih Christopher Galtier. Menurutnya Lionel Messi bisa tersedia untuk pertandingan besok setelah berlatih dengan skuad pada Jumat pagi kemarin. Meski demikian ia akan melakukan penilaian lebih lanjut pada sesi latihan terakhir pada Sabtu hari ini. Berlatih pagi ini bersama yang lainnya kami akan melihat bagaimana dia bereaksi di sesi latihan. Besok untuk saat ini dia siap untuk pertandingan melawan Marseille. 4 pertandingan dalam 10 hari ini. Ya demikian tadi cerita kembali Messi di atas lapangan setelah alami cedera dan absen di 2 pertandingan tim PSG. Neymar terancam hukuman 5 tahun penjara karena transfer ke Barcelona. Sebuah perusahaan investasi Brazil telah meminta Neymar untuk menghadapi hukuman penjara 5 tahun ketika dia diadili minggu depan atas tuduhan penipuan dan juga korupsi yang berkaitan dengan transfernya ke Barcelona dari Santos pada 2013 silam. DIS yang memiliki 40% hak atas penyerang Brasil pada saat itu berpendapat bahwa mereka kalah karena biaya transfer terlalu rendah. Neymar telah membantah tuduhan itu tetapi kalah banding di pengadilan tinggi Spanyol pada 2017 yang mengarah ke persidangan yang dibawa oleh jaksa Spanyol.
Pemain PSG harus hadir secara langsung untuk hari pertama sejak di Barcelona pada hari Senin, kata pengadilan, tetapi tidak jelas apakah dia akan diminta untuk tinggal selama seluruh persidangan yang bisa berlangsung 2 minggu. Terdakwa lainnya adalah orang tua Neymar, kedua klub, mantan Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu, dan juga Sandro Rosell, dan mantan Presiden Santos Odilio Rodriguez. Rosell juga sebelumnya membantah melakukan kesalahan. Mereka juga menunjukkan bahwa kejahatan yang dituduhkan tidak dapat dihukum di Brasil. Barcelona mengatakan pada saat kepindahan Neymar bahwa biaya transfer adalah 57,1 juta euro, di mana 40 juta euro dibayarkan kepada keluarganya. DIS juga meminta hukuman penjara untuk Rosell dan Bartomeu dengan denda 149 juta euro. Pernyataan Becker menambahkan bahwa keluarga Neymar telah didakwa dengan korupsi antara individu pribadi yang berlaku untuk persaingan produk dan layanan antar perusahaan, sedangkan Neymar bukanlah layanan atau komoditas. Mbappe ingin PSG mengontrak pemain baru Real Madrid. Kylian Mbappe kembali mendominasi berita utama sekali lagi hanya 5 bulan setelah memperbaharui kontraknya dengan Paris Saint-Germain. Pemain Perancis itu tampak siap untuk bergabung dengan Real Madrid dengan transfer Bosman musim panas lalu, tetapi membuat kejutan di saat-saat terakhir untuk menandatangani kontrak baru dengan PSG. Sebagai bagian dari kesepakatan baru, pemain berusia 23 tahun itu dilaporkan diberi suara dalam keputusan besar yang dibuat oleh klub sehubung dengan target transfer dan penunjukan manajerial, selain dari bonus penandatanganan yang besar dan gaji yang besar. Dan menurut Marca, salah satu pemain yang direkomendasikan dan diminta Mbappe adalah Aurelien Tchouaméni. Namun PSG dikalahkan oleh penandatanganan gelandang oleh Real Madrid yang mendaratkan pemain berusia 22 tahun itu dalam kesepakatan yang bisa meningkat hingga 100 juta euro. Mantan AS Monaco adalah orang yang diminati di jendela musim panas karena Liverpool juga telah menunjukkan minat pada jasanya selain dari PSG. Namun, Tchouaméni selalu memikirkan Real Madrid segera setelah dia mengetahui minat mereka, seperti yang diungkapkan oleh dirinya sendiri dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Akan menarik untuk melihat apakah Mbappe mendapatkan keinginannya untuk bergabung dengan Real Madrid dan bermain dengan rekan senegaranya Tchouaméni yang ingin dia pasangkan di PSG sendiri musim panas lalu.